Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 14 ingin mempersembahkan video edukasi yang mengenai perbankan syariah di negara Afrika Selatan. Nah, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Hadijah Nur Sitorus, dan kedua rekan saya yaitu Audrey Padilla Saputri dan Ade Ismi. Baiklah teman-teman, langsung saja nih kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, baiklah, untuk materi pertama akan saya bacakan sendiri mengenai gambaran umum perbankan syariah di Afrika Selatan. Nah, perbankan syariah di Afrika Selatan dimulai dengan pendirian Al-Baqarah Bank pada tahun 1989. Didorong kebutuhan komunitas muslim lokal akan layanan keuangan bebas riba, perkembangan ini melibatkan bank konvensional seperti FNB dan dukungan pemerintah melalui regulasi, termasuk sukuk. Meskipun hanya ada satu bank syariah yaitu FNB Islamic Banking, asetnya terus meningkat dari mulai 30 miliar pada tahun 2021 dan menjadi 37 miliar pada tahun 2023. Nah, di mana mencerminkan potensi besar meski menghadapi tantangan edukasi dan persaingan. Selanjutnya yaitu tentang strategi perkembangan perbankan syariah di Afrika Selatan. Nah, strategi perkembangan perbankan syariah di Afrika Selatan mencangkup peningkatan literasi keuangan syariah melalui edukasi pelatihan, diversifikasi produk dan inovasi digital, serta kemitraan dengan bank konvensional, regulasi yang mendukung promosi investasi seperti sukuk, fokus pada keuangan etis dan inklusi keuangan bagi kelompok yang kurang terlayani juga menjadi prioritas, dan tujuan memperluas cangkupan layanan serta meningkatkan daya saing sektor ini bagi seluruh masyarakat. Saya akan melanjutkan materinya berjudul karakteristik perbankan syariah di Afrika Selatan. Yang pertama yaitu dominasi bank syariah tunggal dan unit syariah. Yang kedua, pangsa pasar yang relatif kecil. Yang ketiga, regulasi yang mendukung. Yang keempat, fokus pada prinsip syariah. Yang kelima, orientasi pada keuangan etis. Yang keenam, teknologi dan digitalisasi. Dan yang ketujuh, terfokus pada komunitas. Nah, materi selanjutnya yaitu standarisasi akad. Yang pertama yaitu akad murabaha. Akad murabaha yaitu kontrak jual beli, di mana bank membeli suatu barang dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang lebih tinggi. Akad yang kedua yaitu akad ijarah. Akad ijarah yaitu kontrak sewa menyewa, di mana bank membeli suatu aset dan menyewakannya kepada nasabah. Nasabah membayar sewa untuk penggunaan aset tersebut, dan di akhir masa sewa, nasabah bisa memiliki aset tersebut jika disepakati. Akad yang ketiga yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah yaitu suatu perjanjian antara dua pihak di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya mengelola bisnis tersebut. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemberi modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian mudharib. Akad yang keempat yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah yaitu kontrak kemitraan di mana dua pihak atau lebih menyatukan modal untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak. Akad yang kelima yaitu akad wakalah. Akad wakalah yaitu kontrak perwakilan di mana satu pihak menunjuk pihak lain untuk bertindak atas namanya dalam transaksi tertentu. Dalam konteks perbankan syariah, bank bertindak sebagai wakil untuk mengelola investasi atau produk-produk syariah lainnya. Akad yang terakhir yaitu akad qardul hasan. Akad qardul hasan yaitu pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Pemberi pinjaman tidak memperoleh keuntungan finansial dari pinjaman tersebut.
Saya akan melanjutkan materinya produk-produk perbankan syariah di Afrika Selatan. Yang pertama ada pendanaan atau funding. Pendanaan dalam perbankan syariah ini merujuk pada pengumpulan dana dari masyarakat dari nasabah dengan menggunakan prinsip syariah. Beberapa produk pendanaan utama di Afrika Selatan meliputi tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Yang kedua ada pembiayaan atau financing. Pembiayaan dalam perbankan syariah mencakup produk-produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk pembiayaan utamanya ada pembiayaan murabahah, pembiayaan ijarah, pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga ada jasa perbankan atau banking service. Perbankan syariah di Afrika Selatan juga menawarkan berbagai layanan perbankan yang mengikuti prinsip syariah. Antara lain ada perbankan elektronik, kartu debit dan kredit syariah, penyelesaian pembayaran syariah, dan transfer uang dan layanan pembayaran. Yang keempat ada instrumen keuangan syariah atau Islamic Financial Instrument. Instrumen keuangan syariah adalah produk investasi yang mengikuti prinsip-prinsip syariah yang juga semakin populer di Afrika Selatan. Ada beberapa instrumen keuangan syariah yang ditawarkan, antara lain ada sukuk dan reksadana syariah. Dan selanjutnya akad-akad khas bank syariah di Afrika Selatan. Perbankan syariah di Afrika Selatan menggunakan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah untuk memberikan layanan keuangan kepada nasabah. Berikut adalah beberapa akad khas yang diterapkan dalam perbankan syariah di negara tersebut. Yang pertama ada murabahah. Akad murabahah ini merupakan bentuk jual beli di mana bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Yang kedua ada mudharabah. Dalam akad ini terdapat dua pihak, pemilik modal dan pengelola. Pemilik modal menyediakan dana, sementara pengelola bertanggung jawab untuk mengelola investasi. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Ketiga ada musyarakah. Akad ini melibatkan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam modal dan pembagian keuntungan serta kerugian sesuai dengan proporsi investasi masing-masing. Yang keempat ada ijarah. Apa itu ijarah? Ijarah merupakan akad sewa menyewa di mana bank membeli aset dan menyewakan kepada nasabah. Setelah masa sewa berakhir, nasabah dapat memiliki aset tersebut. Kelima ada sukuk. Sukuk adalah instrumen investasi syariah yang mirip dengan obligasi konvensional, tetapi sesuai dengan prinsip syariah. Ini digunakan untuk mengumpulkan dana untuk proyek tertentu, seperti infrastruktur. Keenam ada akad wakalah. Akad wakalah ini terjadi ketika nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili diri dalam melakukan transaksi tersebut, seperti pengelola investasi atau transfer uang. Ini sering digunakan dalam produk jasa perbankan syariah. Yang terakhir ada istisna. Istisna adalah akad pemesanan barang yang akan diproduksi atau dibangun di masa depan, di mana pembayaran dapat dilakukan di muka atau dicicil. Ini cocok untuk proyek konstruksi atau manufaktur. Oke guys, sekian video edukasi mengenai perbankan syariah di negara Afrika Selatan dari kelompok 14 dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, and see you next time. Bye bye.